kadang namanya pengawalan ya tidur juga di rumah sakit kadang kan Mas, kalau ada tahanan yang sakit kita tidur rumah sakit. Oh, ada juga ya, tidur rumah sakit. Tidur rumah sakit. Kalau tahanan sakit ya kita jaga di rumah sakit. Oh, sedih banget yang nggak ya, bisa apalagi saya keluarga ya yang Udah keluarga yang nggak tidur sama anak istri. Jadi saya tidur 1 minggu di rumah sakit, nggak pulang-pulang, kadang cuma mandi sebentar, sip, jaga, itu kita jaga sama polisi juga. Iya. Nah, Sobat Adiaksa, pada penasaran kan dengan cuplikan singkat tadi? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Eko Saputra dalam acara podcast Kejari Batang Hari. Ya, kali ini temanya ini tentang pengalaman sebagai pengawal tahanan. Kita sudah mendatangkan narasumber yang paling ganteng sebagai pegawai di Kejaksaan Negeri Batanghari. Ada Mas Surya. Selamat pagi Mas Surya. Pagi Pak Eko. Iya. Dan berikutnya ada Mas Adrian. Selamat pagi Mas Adrian. Selamat pagi, Mas Eko. Ya, oke. Kita akan bincang-bincang sedikit nih, bincang-bincang santai nih. Ya, berbagi pengalaman kepada Sobat Adiaksa yang ada di rumah dan di mana saja ya. Ini Mas Suryantara asalnya dari mana ya kalau boleh tahu ini? Siap Pak Eko, saya asli dari Kabupaten Kerinci. Oh, Kerinci. Tapi saya sekarang udah domisili di Kota Jambi. Domisili. Udah berkeluarga ya Mas? Alhamdulillah, udah baru 1. Oh, Mas Suryantara udah berkeluarga pemirsa. Oke, berikutnya kita perkenalkan Mas Adrian. Mas Adrian asli mana nih? Asli saya domisili saya Kota Jambi sih. Kota Jambi juga. Ya, ini tugas pertama kali di Kejaksaan di mana penempatannya, Mas? Kebetulan penempatan pertama saya di Kejaksaan Negeri Batanghari Oh, itu pada tahun? pada tahun 2021. Oh, berarti 2021. sama ya Mas Suryantara ya? Sama-sama baru, dibilang pengalaman minim. Minim pengalaman ya. Di sini belajar juga. Iya, belajar ya. Masih belajar. Selama bertugas di Kejaksaan Negeri Batanghari itu langsung penempatannya di mana Mas Suryantara? Saya penempatan saya langsung di bidang tindak pidana umum. Sebenarnya formasi saya masuk di kejaksaan ini sebagai pengudi pengawal tahanan, ya. Tapi pengawal tahanan. di tindak pidana umum, di bidang tindak pidana umum saya disprintkan menjadi pengawal tahanan. Oh, dalam jangka 1 tahun ya? Dalam 1 tahun. Dari 2021 sampai sekarang saya menjadi pengawal tahanan disiplinkan. Sama Mas Adrian juga sama ya. Kalau formasi waktu pas tes kemarin, ya, itu memang formasinya pengawal tahanan. Oh gitu formasinya ya, dari awal. Dari awal. Jadi langsung bertugas di Kejaksaan Negeri Batanghari ini memang langsung formasi pengawal tahanan ya. Oke. Pengawal tahanan itu kan sebagai pegawai tata usaha ya di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang diberi tugas dengan surat perintah untuk menyiapkan, menjaga, mengawal dan mengamankan tahanan pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai eksekusi ya. Apakah selama menjalankan tugas ada kendala di lapangan Mas Surya? Kalau untuk sekarang alhamdulillah kendala seperti apalagi kalau sekarang keadaan lagi sidang online ya, sidang online jadi nggak begitu repot lah, alhamdulillah nggak begitu repot, nggak ngantar ke pengadilan. Oh gitu. Jadi sidangnya hanya di LP aja. Jadi kalau sidangnya di lapas ya. Kalau kendala-kendala di lapangan untuk pengawalan paling kalau kendalanya jaringan aja kalau sekarang ya. Jaringan kalau masalah lampu sidang ya, mati lampu, jaringan, itu mulai kita ribut. Itu aja. Jadi kalau untuk sekarang Karena sidangnya via Zoom meeting. Via Zoom meeting gitu ya, Zoom meeting gitu. Sebelumnya pernah nggak sidang tatap muka sebelum sidang online itu? Mungkin pemirsa Sobat Adiaksa di rumah kan pengen tahu tuh bagaimana sih kan persidangan yang berlaku di kejaksaan hingga sampai ke pengadilan. Itulah saya bilang tadi Pak Eko. Kalau sebenarnya minim kalau untuk pengalaman kami untuk mengawal tahanan di
di sini. Padahal kami baru satu tahun ya, baru 1 tahun kurang lebih 1 tahun. Jadi kami belum ketemu namanya sidang tatap muka, baik. Berarti pas waktu masuk ke bertugas di Kejaksaan Negeri Batanghari ini langsung pandemi COVID. Jadi kami belum ketemu. Tapi oke. Mudah-mudahan secepatnya sidang tatap muka gitu ya. Amin. Dan pandemi selesai. Kesehatan semua ya. Oke. Sebelum bertugas di sini ada nggak yang membantu atau yang mengajari Mas Riantara dan Mas Adrian sebagai pengawal dan pengaman tahanan? Sebelumnya ada senior gitu Bang. Sebelum ini kan pas masuk ke sini kan kita udah diajari TAK juga kan, TAK kan pas TAK itu kan kita belajar juga TAK teknik administrasi kejaksaan itu kita belajar tentang gimana SOP pengawalan, semuanya kan kita lengkap di sana. Ada gimana tata cara ini, tata cara itu untuk mengawal. Yang kedua juga ada senior dulu, ada namanya Pak Pendi. Jadi sekarang udah pensiun beliau. Oh, sudah pensiun jadi beliau. Banyak ilmu yang kami serap dari beliau kan. Gitu. Terima kasih kepada Pak Pen yang Pak sudah Pendi. berbagi ilmunya kepada kita semua, pada Mas Adrian dan Mas Riantara ya. Oke. Ini selama pandemi COVID-19 ini kira-kira ada nggak keluarga terdakwa yang ingin berkunjung ke lapas untuk melihat keluarganya gitu? Kalau untuk lapas, kalau untuk tahanan kejaksaan tahanan kejaksaan. Khususnya tahanan kejaksaan, sekarang memang tidak diperbolehkan untuk mengunjungi tahanan, tetapi kalau untuk di Batanghari Batanghari, khusus Batanghari di lapas itu menyediakan via Zoom juga untuk bagi keluarganya yang ingin membesuk ya, ada via Zoom tersendiri buat mereka ya, jadi nggak bisa bertatap langsung. Iya, jadi harus minta surat izin dari kita dulu. Jadi buat diantarkan ke LP gitu. Oh, berarti harus ada prosedur izin ke Kejaksaan Negeri Batanghari. Setelah diberikan izinnya baru pergi ke lapas. Atau ke Polres. Oh, ke Polres juga bisa ya. Polres, Oke. Nah, itu guys. Jadi bagi sobat Adiaksa yang ingin melihat keluarganya, jangan takut untuk meminta izin kepada ke kantor Kejaksaan Negeri Batanghari ya. Walaupun belum nggak bisa ketemu. Walaupun kondisi pandemi COVID-19 ini bukan berarti kita nggak bisa ketemu sama keluarga. Ya. Via Zoom. Via Zoom ya, langsung virtual ya. Oke, untuk di Batanghari ini Mas, kira-kira kasus-kasus apa saja yang paling banyak dilakukan? Yang paling banyak, paling umum lah dalam persidangan itu. Narkotika. Variasi ya Mas. Variasi ya, paling apa saja itu? Ya 1 tahun ini yang kita temukan ya Pak Adrian. Yang 1 tahun ini paling banyak saya temukan narkoba ya. Narkoba banyak ya. Narkoba. Variasi ya narkoba, apalagi sekarang yang booming-boomingnya kan kalau di Batanghari ini illegal drilling ya. Illegal drilling. Ada juga Mas ya? Iya. Berarti kayak banget nih di Kabupaten Batanghari ini ada pertambangan illegal drilling juga rupanya pemirsa. Drilling. Itu seberapa banyak itu kalau masuk itu Mas? Apa? Illegal drilling itu? Illegal drilling itu kalau masuk ya, dia kemarin aja itu satu perkara bisa 5 tersangka. Satu perkara 5 tersangka ya. 5 tersangka. Dalam 1 tahun. Enggak, kalau dalam 1 tahun, kalau yang kita bisa itu lebih kurang 10 ya, 10 lebih. 10 lebih lah. 10 lebih ya. 10 lebih. Selanjutnya dari yang kami kawal ya. Yang selanjutnya selain dari illegal drilling ada juga kasus narkotik. Kalau Narkotik. kasus-kasus berat lainnya seperti pembunuhan, begal ataupun ada juga. Ada juga. Ada juga di Kabupaten Batanghari. Iya, kalau pembunuhan yang ini baru sekarang masih jalan sidangnya ya. Itu yang kami kawal ya, pembunuhan berencana ya. Dia nembak dia. Ngeri banget. Pakai senjata rakitan. Kalau di Batanghari namanya kecepek. Kecepek ya. Senjata khas tradisional tuh guys. Dari SAD ya, anak dalam ya, itu laras panjang gitu, kecepek, ngeri banget. Apa kalian nggak takut ngawal pembunuhan gitu? Terpidana pembunuhan itu kan serem, ya kan? Atau
Gimana coba ceritakan? Ya intinya yakin aja lah. Yakin. Sesuai standar kan SOP sesuai berlaku ya, SOP ya. SOP kita sesuai SOP. Jadi kita sesuai standar ya memang tuntutan pekerjaan kita gitu gimana lagi. Ya. Selain pengawalan dari kejaksa, kalau seandainya itu terpidana atau tersangka pembunuhan tadi itu pas waktu sidang ada pengawalan lain nggak dari kita kejaksaan? Kalau untuk sidang sekarang ya Mas Eko ya, Ya. Kan via Zoom ya, via Zoom. Untuk tambahan pengawal mungkin nggak ada karena memang aman di dalam lapas itu kan. Nggak ada dari kepolisian. Dari juga? kepolisian. Enggak, kalau untuk dari kepolisian enggak, tapi bantuan dari petugas Petugas LP, lapas. petugas LP Pas ya, petugas Polsus LP. Pas, Insya ya. Allah. Oke lah. Oke, Sobat Adiaksa, jangan kemana-mana setelah pesan-pesan yang berikut ini ya. Let's go. Oke, Sobat Adiaksa, kembali lagi bersama kami di podcast Kejari Batang Hari. Oke, kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan mas-mas, abang-abang yang paling ganteng ini ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya nih, selama menjadi pengawal tahanan alias walta ya, apa saja sih standar operasional prosedur SOP pengawalan dan pengamanan tahanan? Oke, SOP yang biasa diterapkan ya. Dia kalau kita pengawalan kan, pengawalan Dari mulai sidang. mungkin dari mulai masuknya tahap 2 kali ya. Oh iya, tahap 2 ya. Oke. Tahap dua, Kalau langsung diterima itu dari gimana? penyidik gitu ya. Bisa dijelaskan nggak itu? Mungkin Jadi- Sobat Adiaksa pengen tahu sedikit gitu. Boleh Pak Adrian, boleh di ini. Oke, Mas Adrian boleh deh. Pas dari penyidik Ya. tahap 2 Ya. sesuai SOP-nya. Ya, SOP-nya ya. Jadi standarnya. standar kan dari penyidik kan biasanya kan dibawa oleh penyidik kan. Ya. Serah terima biasanya kita tahap 2-nya bisa di kantor kejaksaan. Atau Tergantung tempat ya, tergantung sesuai tempat. Apa dari Polres, Ya. jadi apa dari Polsek. Biasanya kan penyidik bawa langsung ke kita. Kalau ini bawa langsung ke kantor kita. Jadi SOP kita serah terima di sana. Jadi kita langsung serah terima di penyidik sini kan. Nah, nanti sudah di kita, makanya pas tahap 2 itu kita kawal. Oh, dikawal. Tetap Langsung dikawal. di borgol atau di Enggak, raja atau kalau pas enggak ya? kalau pas dia lagi tahap 2 atau Ya. lagi ibarat kalau polisi kan BAP itu ya. Ya. Jadi tahap 2. Jadi kalau udah selesai baru kita borgol. Oh, gitu. Baru kita borgol. Kalau jangan kalau pas dia lagi ditanyain kita borgol kan nggak boleh tuh. Melanggar HAM. Oh, gitu ya. melanggar. Kira-kira pas di dalam pemeriksaan itu ada perlawanan nggak dari mereka? Kalau sejauh ini Kalau sejauh ini belum ya? belum ada sih. Belum ada. Karena tuh kan pas masuk tahap 2 tuh kan rame bukan satu ya. Iya tergantung ya, tergantung. Tergantung. Kita juga kan ada bantuan juga dari kepolisian. Oh iya bener ada bantuan juga dari kepolisian ya. Jadi Itu- tahap 2 gitu. Sudah kalau itu baru kita nanti udah tahap 2, Ya. kita antar di mana lokasi dia ini dititipkan. Oh gitu. Sekarang kan kalau sekarang kan nggak boleh langsung ke LP. Langsung ke lapas. Boleh ya. Kalau Harus- udah A3 udah ada penetapan persidangan, Baru jadwal bisa sidang baru bisa dipindahkan ke LP. Itu kesehatannya gitu, kesehatan tersangka itu gimana tuh Mas? Kalau udah di kita udah terdakwa ya mas. Iya, Terdakwa ya, kalau udah di kejaksaan terdakwa ya kesehatan. Itu nanti pas pemindahan mas, pas pemindahan dari kayak dia dari Polres ke LP, nanti kita lakukan antigen. Oh ada antigen Antigen ya, kita kerjasama sama dinas kesehatan Batanghari itu untuk antigen ya. Jadi mereka sebelum masuk ke kejaksaan sudah di antigen ya atau langsung pas dilimpahkan? Sebelum itu dia udah di antigen juga sama polisi. Oh gitu, sudah di antigen, berarti udah steril banget ya. Oke. Berapa lama sih proses persidangan hingga sampai ke tahap eksekusi? Bisa dijelaskan nggak? Oh variasi mas ya, variasi ya. Variasi, Ada, Tergantung. Misalnya kalau perkara-perkara narkotik itu dari awal sampai
akhir Persidangan ya? Di persidangan itu kira-kira memakan waktu berapa hari atau berapa bulan itu Mas? Variasi Ya, sih Mas, soalnya tergantung gini, tergantung perkara juga. di lapangan ya. Kadang-kadang saksi yang nggak datang. Oh gitu, Kadang-kadang kendalanya ya. ada kendala sekarang ya. Kadang ada yang sakit Ada yang tahanannya sakit, kan. ya. Jadi tunda. Jadi sekitar kalau variasi yang paling cepat ya, paling cepat kalau sidang pertama dakwaan, Kurang lebih. saksi bisa 4 Satu kali bul- sidang ya, satu 4 kali bulan 5 sidang bisa Kurang lebih 1 bulan satu ya, bulan lah. 1 bulan. 1 bulan Ah. ya. Itu para saksi dihadirkan itu melalui Zoom meeting di rumah atau langsung ke mana? Pengadilan atau ke kejaksaan itu Mas? Oh variasi juga. Variasi juga, ya. Ya ada yang Ada yang langsung datang di situ, ada ke yang pengadilan ada langsung, juga. ada juga Ada. yang ke kantor via Zoom. Oke, kira-kira ada pesan dan kesan yang mau disampaikan buat sobat Adiaksa di rumah nih mungkin Pesan dan Mas kesan. Surya dengan Mas Adrian silakan. Kalau pesan Boleh narkoba atau apa? Jangan melakukan. Say no to drug gitu. Itu aja. Kalau Mari tidak- bergabung. Mari Kalau bergabung. ingin bertemu kami, jangan melakukan tindak pidana kriminal, Iya. melakukan nyicipin narkoba ya gitu. Kalau ingin bertemu kami, jangan. Jangan sampai ya. Ya itu aja lah. Kalau kami, pesannya pesan, ayo mari bergabung di Kejaksaan Agung RI ya. Khususnya di Kejari Batanghari aja lah ya. Untuk generasi muda, sayangi jiwa kalian ya. Sayangi jiwa kalian dan jauhi hukuman, jauhi tindak pidana atau pidana kriminal. Ya, oke. selama dinas di Kejaksaan Negeri Batanghari, kesannya alhamdulillah Baik ya, baik. Alhamdulillah. mantap ya. Mantap. Super. Terus Super banget ya. Mantap. terus masih perlu banyak pengalaman. belajar ya. Oh, Ilmu. baru banyak belajar Banyak lagi. belajar ya. Tentang Pesan-kesan hukum, pesan kalau di lapangan namanya juga kita sering ketemu anak ini bukan variasi ya Mas ya. Iya, iya. Nah, kadang namanya pengawalan ya tidur juga di rumah sakit kadang kan Mas, kalau ada tahanan yang sakit kita tidur di rumah sakit. Oh, ada juga Iya, ya di rumah sakit. tidur di rumah sakit. Kalau tahanan sakit ya kita jaga di rumah sakit. Oh, sedih banget yang nggak Ya, bisa apalagi pulang ke rumah saya ya. keluarga ya yang Udah sudah keluarga yang nggak tidur sama anak istri. Jadi saya tidur 1 minggu di rumah sakit, Waduh. nggak pulang-pulang, kadang cuma pulang cuma mandi sebentar, sip, jaga, itu kita jaga sama polisi juga. Iya. Jadi memang kondisi fit badan harus Oh, iya. dijaga ya karena Oh, kita benar. tiap hari bertemu dengan orang-orang asing. Ya, jangan gini ya, kadang orang berpikiran ya, Ah. oh pengawal tahanan apalah, sekarang cuma jaga di LP ini, enggak Mas, enggak, jangan, cuman jaga aja di LP, Awal. lihat aja, awal duduk aja, enggak. Jadi pengawal juga harus tahu administrasi juga. Nah, jadi gimana bikin panggilan, bikin ini Iya, semuanya iya, kan iya, juga, iya. kami kan juga gitu Bang. Saya Iya. kami berdua bukan hanya ngawal aja. Oh gitu. Jadi bukan hanya ngawal aja enggak. Kami juga administrasi, kami harus tahu itu pimpinan kita minta itu juga ya. Ya tapi kita memang harus tahu. Sesuai tugas dan fungsinya. Ya, juga gitu kayak terjadi di lapangan yang gitu, tahanan sakit. Ya, kami harus gitu. Pernah terjadi tahanan Covid. Gimana mau jaganya? Tapi kami harus standby di situ 24 jam. Jadi 24 kita harus standby di rumah sakit, lihat di ruang isolasi. Saya pakai APD ya dulu ya, saya pakai APD, lihat terus, kontrol terus, lihat borgol, keadaan borgol aman apa enggak, ya kan? Iya. Gitu. Kita kan nggak tahu kejadian di lapangan, kita nggak tahu. Intinya kita kan waspada. Intinya kita waspada, selalu berpikir harus curiga terhadap orang lain siapapun itu. Iya. Apalagi yang di rumah sakit di lapangan kan, kita, wah ini siapa yang datang kan itu. Kita kan, harus Protek, sikap siap kita harus ini ya. Sikap selalu ya. Sikap selalu itu. Kalau jangan kita berpikir mudah pengawal tahanan cuma enggak, aduh. Minta ampun kejadian di lapangan kita nggak tahu ya. Belum tahu rasanya digigit lalat ya. Dilalatin pun belum tahu. Belum tahu ya. Oke lah, sahabat Adiaksa dimanapun Anda berada, kita telah sampai di penghujung acara kita. Bincang-bincang dengan tema pengalaman sebagai pengawal tahanan dengan Mas Suryantara dan Mas Adrian. Di lain waktu Terima kasih, nanti Mas akan kita undang kembali di acara kita podcast Batanghari ya. Bagi kalian yang ingin bergabung silakan subscribe di channel YouTube kami ya.
pantangin terus informasi terbaru kami selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan bagikan ke teman-teman kalian sebanyak mungkin agar channel kami menjadi lebih baik lagi ya. Terima Amin. kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye.